Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah, kasih dan setia Tuhan yang terus menyertai memberkati buat kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sebelum kita mengerjakan aktivitas kita hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita. Kita bawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan dan kita muliakan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiamu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami melihat kalau kami ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan buat hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kehidupan yang layak, terima kasih buat keluarga yang baik yang Tuhan sudah nyatakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Oh, sempurna, sempurna, sempurna penyertaan-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, makasih. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali lagi pujian ini. Dekat padamu itu rindu kami Tuhan. Oh, oh. Dekat padamu itu rinduku. Setiap
setiap kataku, Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Pandang wajah Tuhan, sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapak, ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin terus dekat kepadamu, dekat denganmu, sebab kami tenang, sebab kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Di sana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya buat hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh Yesus Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajah-Mu. Mari pandang wajah Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami kepadamu. Haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan di hadapan
jiwaku membawa pujianku hanya bagimu, bagimu Tuhan Yesus. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku meninggikanmu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, bawa syukur, ku bawa penyembahanku kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh, segala hormat bagimu, pujian syukur bagimu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, ku bawa syukur hanya padamu, hanya padamu Yesus Tuhan. Sini di biana masuk. Oh, bagimu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, kami bawa sembahku, kami bawa syukurku hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan buat hidup kami. Tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kami. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Thank you God. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nyatakan sekali lagi, janji-Mu, janji-Mu
seperti fajar pagi hari. Thank you. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, oh Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, terima kasih. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu adalah kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti atas hidup kami. Engkau Allah yang setia, janji-Mu setia ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu nyata tepat pada waktunya. Bapa, terima kasih. Kami terus menyatakan bahwa Engkau yang terhebat buat hidup kami. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang terindah, yang perkasa, Allah yang tak terkalahkan. Thank you Tuhan. Terima kasih. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita berkata, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, oh Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, glory bagi-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Thank you Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dengan iman nyatakan sekali lagi, janji-Mu seperti fajar pagi hari, glory bagi-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Yesus. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Angkat pujian-Mu, nyatakan Dia yang terhebat. Katakan Dia yang terhebat, Yesus yang perkasa, Yesus Allah yang dahsyat, glory. Ku bawa syukurku, ku bawa penyembahanku hanya bagi-Mu, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan.
Yesus Tuhan, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Sekali lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum sekali lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum ku kagum akanmu, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita kali ini terambil di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan 11. Dikatakan firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tahukah saudara bahwa hari-hari ini serangan iblis semakin gencar untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan kita orang yang percaya. Sebab itu dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang pertempuran hari-hari ini begitu sangat sengit, begitu sangat luar biasa, dan kita tahu semuanya bahwa pertempuran ke depan tidak akan semakin baik, akan semakin berat. Nah, dibutuhkan kekuatan ekstra, dibutuhkan kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan kita harus kuat untuk menghadapi setiap permasalahan, setiap pertempuran yang kita hadapi di depan ini. Oleh sebab itu saudara suka atau tidak suka, saudara suka atau tidak suka, bahwa saudara harus melewati semua itu, saudara harus menghadapi semua itu, dan saudara harus menang menghadapi keadaan yang di depan. Yaitu dengan apa? Dengan mempercayai daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, sebab tidak ada kekuatan yang lain yang dapat menolong kita. Sebab dikatakan bahwa pertempuran kita itu melawan penguasa di udara, melawan roh, melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Roh harus dilawan dengan roh pula. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Roh akan kita lawan dengan roh pula. Ingat satu hal, bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Itu adalah kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Dan apa? Perlengkapan iman kita. Ada perisai iman yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu seperti yang saya katakan, tidak ada kekuatan yang lain untuk kita dapat mengalahkan si jahat itu, si penipu itu, yaitu apa? Pekerjaan iblis itu.
yaitu apa? Tidak ada kekuatan yang lain, hanya kekuatan Roh Kudus, hanya kekuatan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu sering saya katakan ini bahwa jangan pernah bosan, jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Pembacaan firman-Mu, yaitu merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, kata firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab itu adalah kekuatan kita. Sebab itu adalah satu-satunya yang membuat kita akan kuat untuk menghadapi situasi yang buruk di depan kita. Percayalah bahwa sekali lagi ke depan keadaan tidak akan semakin baik. Dibutuhkan anugerah, dibutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu paksa dirimu, paksa dagingmu terus gini, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ingat satu hal, bahwa roh, yaitu pekerjaan iblis ini adalah pekerjaan roh. Sesuatu yang tidak kelihatan harus dilawan dengan roh pula. Roh Kudus terus aktifkan dalam hidup kita lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, supaya kita semakin kokoh, semakin kuat. Ingat satu hal, bahwa kekuatan dari dalam itu akan semakin kokoh. Akar kita perkuat lagi, manusia roh kita perkuat lagi. Dan saya yakin gini, waktu dari dalam kuat, manusia roh kita kuat, kita menghadapi sebuah realita yang kelihatan, menghadapi sesuatu yang kenyataan di pemandangan kita. Percayalah, kita akan kuat. Sebab apa? Pondasinya sudah kuat, akarnya sudah kuat, dibangun dari kebenaran firman Tuhan. Sebab rohmu kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering saya katakan, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk yang namanya beribadah. Jangan pernah bosan bersekutu dengan Tuhan tiap hari. Luangkan waktumu, sesibuk apapun, luangkan waktumu untuk yang namanya membaca, merenungkan firman. Sebelum Anda bekerja sepanjang hari ini, sebelum Anda beraktivitas sepanjang hari ini, mari berlutut dulu, berdoa terlebih dahulu, menyerahkan hidup kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ingatlah satu hal Bapak Ibu, kita sepanjang hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini adalah sebuah rahasia yang kita tidak pahami, yang kita tidak mengerti. 1 jam kemudian apa yang terjadi, 2 jam kemudian apa yang terjadi, atau sepanjang hari ini apa yang terjadi, kita tidak tahu. Mari kita berserah total kepada Tuhan yang memegang hidup kita, pengendali hidup kita yang sejati adalah Tuhan. Mari sebelum saudara dan saya melakukan aktivitas, setiap hari Anda lakukan gini, hubungan pribadi dengan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Toh kalau sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, percayalah semua adalah seizin Tuhan. Ada maksud Tuhan di sana, ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan ingin berikan buat kehidupan kita. Sebab dikatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi semua adalah seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, amin, di dalam kekuatan kuasanya. Nah kekuatan kuasanya itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sudah ditaruh di dalam hidup kita, dan percayalah ada Roh Kudus yang akan terus memampukan hidup kita. Tuhan sudah taruh itu, dan aktifkan Roh Kudus, aktifkan firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar. Teruslah banyak menyembah, teruslah banyak memuji, teruslah banyak bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu semua itu adalah kekuatan. Dan dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jangan hanya bertahan saja Bapak Ibu, tetapi apa? Lawan iblis dengan kekuatan kuat kuasanya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah renungan buat hidup kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kami supaya kami terus berjalan dalam anugerah-Mu, kami terus berjalan dalam kekuatan kasih karunia-Mu. Sebab kami sadar kami ini manusia lemah, kami ini manusia yang tidak berdaya,
butuh anugerah Tuhan yang selalu terus menopang dan menopang, yang terus menyertai dan menyertai dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada hari ini kami terus berdoa kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang menjadi masalah hidup mereka, mungkin masalah pekerjaan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan, mari berikan mereka kekuatan, akhirnya hikmat Tuhan yang menuntun mereka untuk terus bekerja di dalam anugerah-Mu, bekerja di dalam kekuatan kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab kami sadar bahwa Tuhanlah semua bersumber daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih, dan terus kami melepaskan berkat buat bangsa ini, buat kota kami di mana kami tinggal, di mana kami ada. Tuhan, kami terus melepaskan berkat buat Bapak Presiden Jokowi, wakil, sampai aparat terendah sekalipun, para menteri-menteri. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Ada Tuhan di sana yang menuntun mereka, setiap pengambil kebijakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan saat pagi hari ini, dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu terus menyertai kami, anugerah-Mu terus membentengi dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa, ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 402. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.